Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salah satu karakter umat Nabi Muhammad itu adalah wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Makanya perintah Allah dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah, moderat. Nah, Islam ini didesain tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tapi yang tengah-tengah. Berarti Islam kita itu harus rasional, Islam kita itu harus menyenangkan, Islam kita itu harus asik. Karena Nabi Muhammad diutus wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Mubasir itu harus lebih diutamakan daripada mundir. Mubasir itu menyenangkan, mungdirin itu ngasih peringatan. Nah, Islam ala ahlussunnah wal jamaah seperti kita ini Islam yang mubasir. Makanya kemudian semuanya dikemas menyenangkan. Islam ala ahlussunnah wal jamaah, ana wong sunat ya ana acara walimatul khitan, ana wong lahiran ya walimatul akikoh, ada wong rabi ya walimatul ures, termasuk orang meninggal juga ada caranya, termasuk malam hari ini. Saya sebutkan macam-macam walimah supaya jenengan tahu bahwa walimah itu tidak hanya satu. Nih dengerin, yang belum pernah tahu tak kasih tahu walimah itu apa saja. Macam-macam walimah. Ada walimah yang disebabkan karena pernikahan, namanya walimatul urs. Saya ini kalau di Jakarta terkenal sebagai ustadz yang sering memberikan nasihat pernikahan kepada para pejabat, artis dan selebritis. Makanya artis-artis di Indonesia kalau menikah rata-rata yang memberikan nasihat saya. Anang Asanti yang nasihati Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah, Lesti Kejora Rizky Bilar bukan Gus Miftah. Walimatul urs. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul hars. Ada walimah yang disebabkan karena khitan, namanya walimatul i'dar. Kalau anak Indramayu belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya lebih bagus, ukir-ukiran. Matul wakiro. Ada lagi walimah jamuan makan. Saat kedatangan musafir, itu namanya walimatun nakim. Walimatun nakim. Kalau walimah yang disebabkan karena musibah, kayak malam hari ini umpamanya karena memperingati 100 hari meninggalnya Ibu Hajah Suremi, itu namanya walimatul wadimah. Ada lagi walimah yang disebabkan karena akad nikah. Jadi bukan urus, kalau urus itu resepsinya habis akad langsung makan, itu namanya walimatul imlak. Kalau niatnya traktir, Pak Haji Suyadin traktir saya, itu namanya walimatul makdubah. Kalau berangkat haji atau umroh namanya walimatul safar. Itu beda-beda. Yang belum berangkat haji, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil Allah, amin. Berarti bentar lagi Anda mati. Nah, hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan dari orang tua yang sudah meninggal? Satu hal mungkin yang perlu saya ingatkan Bapak Ibu. Ya, ini persoalan utang piutang. Mas, siapa namanya? Mas dokter. Jadi begini, jangan sampai ibumu kamu pastikan setelah 100 harinya ini, kamu pastikan ibumu terbebas dari hutang sekecil apapun, termasuk utangnya jaluk lombok berambang neng warungnya tangga nih. Apakah Mbak Tim punya utang? Enggak. Tapi Mbak Tim bertanya kepada semua warung, ada enggak santri saya yang punya utang? Sebelum beliau meninggal, semua utang santri di warung depan pondok dibayari sama Mbah Tim. Itu Mbah Tim. Jadi sebelum meninggal Pak, warung man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa keluar mencari ilmu,
dia fisabilillah sampai pulang. Makanya kalau kita punya anak di pondok kok meninggal, dia ditakdir sebagai kematian fisabilillah. Kok saya ngaji seperti ini malaikat datang saya mati, itu fisabilillah. Paling hanya diumumkan di Masjid Indramayu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang Haji Suyati. Umpama. Lau anna rajulan, kalau seandainya seorang laki-laki qutila fisabilillah, dia mati dalam keadaan fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Coba dengerin, mati hidup lagi. Matinya fisabilillah kemudian hidup lagi. Summa qutila fisabilillah, kemudian dia mati kedua kalinya fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Summa qutila fisabilillah, mati ketiga kalinya tetap fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup ketiga kalinya tetap hidup lagi. Wa alaihi dainun, tetapi baginya hutang, madakhalal jannah, maka orang yang berhutang itu tidak akan pernah masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga dibayarkan hutang-hutangnya. Makanya Mbah Lebe itu kalau ada orang meninggal dunia biasanya mengatakan apa? Bagi ahli waris, bagi bapak ibu para pelayat yang merasa ada almarhumah tanggungan hutang, tolong sampaikan kepada ahli waris. Satu hutang nggak membayar, hati-hati, jangan gampang hutang, apalagi bukan untuk kebutuhan pokok. Hutang anda untuk beli motor, naudzubillah min dzalik. Kalau utang hanya untuk kebutuhan makan masih bisa dimaklumi. Mungkin kalau warga daerah sini beras ya sama sekali nggak punya beras, ngomong Pak Dokter, kalau cuma beras pasti dikasih, betul Pak Dokter? Atau malam hari ini nggak punya beras, ngacung, tak kasih uang. Bener-bener nggak punya beras. Tapi kalau punya ngaku nggak punya, saya doakan miskin seumur hidup. Sedap. Kadang-kadang hutang sesuatu yang tidak penting. Orang itu kalau hutang wajahnya melas, kalau disuruh bayar males. Kalau hutang wajahnya lebih manis dibandingkan madu, tapi kalau ditagih lebih menakutkan dibandingkan Israel. Kamu besok kalau mau dinikahi sama cowok, tanya punya hutang apa enggak. Loh iya, nggak usah minta mas kawin yang banyak-banyak. Yang penting calon suamimu nggak punya hutang. Baru nikah mati. Akhirnya kamu sebagai istri mewarisi hutangnya. Makanya kamu kalau nikah cari orang seperti aku. Kewajiban anak terhadap orang tua. Ini Pak Dokter, dengerin. Yang pertama, menghormati dan memenuhi hak-hak kedua orang tua. Disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Jadi gini, kenapa anak itu harus berbuat baik dengan kedua orang tua? Coba Pak Dokter, kita sekarang timbang. Apakah mampu anak itu bisa membalas kebaikan orang tua? Ini sebagai muhasabah kita Bapak Ibu. Anak itu egois. Coba Anda dengarkan betul. Orang tua punya rumah, anak dengan bangganya mengatakan ini rumahku. Tapi gantian anak punya rumah, orang tua mobil, anak mengatakan ini mobilku. Tapi begitu gantian anak punya mobil, orang tua nggak boleh ngaku-ngaku. Orang tua punya anak 10, sabar ngurusi anak, memelihara anak. Anaknya jam 2 malam bangun lapar, orang tua sabar nyuapin anak, betul? Anak jam 2 malam bangun ngompol, orang tua sabar ngurusi ompolnya anak. Tetapi begitu 10 anak sudah dewasa, tidak bisa ngurusi orang tua 1. Padahal siklus orang tua kembali seperti anak. Dulu anak kecil nangisan, orang kalau sudah tua biasanya mas kayak anak kecil nangisan lagi. Tapi orang tua 1 bisa ngurusi tangisan 10 anak, 10 anak tidak bisa ngurusi tangisan orang tua 1. Itu anak. Sehingga mohon maaf, ketika Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, bisa enggak seorang anak membalas kebaikan kedua orang tua? Dijawab sama Sayyidina Ali, seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya, itu tidak mampu membalas jasa seorang ibu ketika melahirkannya. Jadi kalau seandainya seorang anak berbuat baik 24 jam seumur hidupnya sampai mati,
Ternyata itu tidak sepadan dengan jasa seorang ibu ketika melahirkan anaknya. Ibu itu kan keren. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mateng maneng, manak maneng. Seorang istri. Makanya padahal salahnya bukan pada istri, tapi pada suami. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan istri mengandung, salahkan suami yang punya. Itu perempuan. Maka ketika Nabi ditanya, wahai Nabi, siapa yang harus kami hormati? Ibumu, 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 bapakmu. Ibunya berapa? 3. Bapaknya berapa? 1. Berarti bapak 1, ibunya? Anak saya bilang sama istri saya, Bun, kata Abah tadi bapak 1, ibunya 3. Kenapa Abah kok ibunya cuma 1? Istri saya masak terong Pak, dipotong-potong. Dek, kamu tahu ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? 1. Kalau terong 1 mau dimakan orang 3, caranya gimana Dek? Ya dipotong-potong Bun. Sana bilang bapakmu, mah aku istri matane. Saya nggak takut istri, tapi saya menghargai perasaan istri. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Rekam banyak kamera. Konangan bojone nyong modar ya. Ya, delik-delik ya. Nikah itu kan ibadah. Ibadah itu paling bagus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, makanya kalau ibadah diam-diam baik. Kalau dipamerkan nggak berpahala. Begitu. Jangan-jangan Suyadi udah punya. Iya. Yeah. Kalau ngomong jujur tak kasih sejuta. Tapi insya Allah kita setia ya Pak ya. Saya nggak mungkin menikah lagi kecuali ada takdirnya. Loh, kalau ada takdir, mana bisa saya melawan takdir? Kalau nggak ada takdir, ya saya menciptakan takdir saya sendiri. Enggak, saya setia. Saya kalau mau ngaji gini, istri di rumah seminggu 2 minggu tak tinggali ATM, tapi tidak saya kasih nomor pinnya. Benci dengan cowok 3 hal: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Betul? Makanya membahagiakan istri cukup dengan 70 cara. Satunya shopping, sisanya 69. Nah, Suyadira paham. Nah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu aslinya wa bil walidaini ahsin. Fi'il amr yang jadi masdar. Jadi mohon maaf, jangan sampai kemudian surga kita itu terdilai gara-gara tidak hormat kita kepada bapak ibu kita. Coba Pak Dokter, pernah nangani orang melahirkan nggak Pak Dokter? Coba Anda lihat perjuangan seorang perempuan. Perempuan itu istimewa Bu. Kalau laki-laki salah sunat hanya dibilang malpraktek. Mati karena salah sunat, malpraktek. Tapi kalau perempuan mati karena melahirkan, surga Pak. Hebatnya perempuan. Saya ulangi, perempuan mati karena melahirkan, surga. Laki-laki mati karena sunat ya. Coba perempuan itu Masya Allah, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin. Perempuan itu hamilnya saja jihad. Coba kamu bayangkan anak-anak santri, ibumu itu loh, dulu sebelum menikah dengan bapakmu, badannya masih bagus kayak si Tina, kayak Nabila. Begitu hamil, ya Allah. Begitu hamil, 60 kilo. Naik 15 sampai 20 kilo. Padahal orang hamil tuh nggak enak nih. Tidur, mengkurap, ora bisa. Melumah kayak pelampung. Coba kamu bayangin. Dan itu berlangsung 9 bulan.
Makanya kalau adik-adik santri, kamu pengen merasakan betapa nelangsanya seorang istri hamil, kamu nanti pulang cari batu bata 15 kilo, kamu tali di perutmu. Ditanya Pak Suyadi, ngapain nak? Latihan. Itu syahid. Tapi kalau anaknya yang mati, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya untuk masuk surganya Allah. Itu perempuan. Makanya sakit hati betul kalau orang tua itu, mohon maaf, orang tuamu itu sakit hati bukan karena kamu tidak bisa ngasih uang mereka, tetapi ketika doanya kamu bantah dengan kelakuan kasarmu. Sekarang anak laki-laki itu lucu, ibunya marah kamu lawan, pacarnya marah kamu diam. Pertanyaan saya, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Ternyata saya membuktikan bahwa doa orang tua itu betul-betul mustajabah. Saya kasih semangat ibu. Kalau Anda ngomong saya pamer, goblok, nggak ada ceritanya saya pamer. Kemarin bapak saya itu sudah daftar haji reguler, sudah 15 tahun nggak berangkat-berangkat. Setelah Ramadan tahun kemarin bapak saya telepon, "Le, kok bapak pengen haji ya? Tapi kok masih lama? Oh, bapak mau berangkat haji furodah. Kalau bapak mau, kita berangkat." "Jangan le, mahal." Itu orang tua. Nggak mau membebani anak. "Jangan le, mahal." "Pak, tenang. Saya akan cari uang untuk bapak." Ternyata saya cek haji furodah harganya 600 juta. Saya harus memberangkatkan bapak dan ibu saya, berarti 1,2 miliar. Bapak ibu berdoa saja, saya nyari uang. Kalau ibu ridho, bapak ridho, pasti dapat. Akhirnya saya daftar, bapak dan ibu saya. Begitu saya daftar, saya ingat, kalau saya hanya memberangkatkan bapak dan ibu saya, ada yang cerewet. Siapa? Bapak dan ibu mertua saya. Akhirnya saya daftarkan bapak ibu mertua saya, berarti saya harus cari uang 2,4 miliar. Istri saya bilang, "Bah, masa nggak ada yang derek ke?" Ya udah, istri sekalian berangkat. Berarti saya harus menyiapkan uang 3 miliar. Saya daftarkan mereka berlima, bapak ibu mertua sama istri. Allah adil. Allah nggak membiarkan bapak ibu saya berangkat sendiri. Saya ditelepon sama Raffi Ahmad, "Gus, kita mau berangkat haji Run Entertainment, saya Nagita dan karyawan. Tapi saya pengen haji saya ditemani sama Gus Miftah." Akhirnya saya bisa berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, delalah Raffi Ahmad visanya nggak keluar, saya berangkat, Raffi nggak jadi berangkat. Saya bilang sama Raffi, "Santai bro, tahun depan lu berangkat, gua berangkat, tak temenin, gua yang bayar sendiri." Karena teman saya, Pak. Ini cara Allah. Saya bayar 3 miliar, saya dibayari sama Raffi 600 juta. Allah langsung balas kontan. Baru mau pulang saya sampai transit di Oman, saya dapat pekerjaan senilai 3 miliar. Langsung Allah ganti kontan, saya pulang haji. Ini doa orang tua. Kalau Anda mengatakan, "Gus minta pamer," Anda salah. Bukan kelas saya lagi untuk pamer, tetapi untuk memotivasi Anda semua. Bahwa ternyata apa? Doa orang tua itu mustajabah. Maka salah satu da'watin mustajabun, satu da'watil madlum, doanya orang terdolimi. Makanya kalau saya dibully sama orang, saya diem. Karena orang didolimi itu doanya mustajabah. Dan mungkin kader NU yang paling sering dibully orang itu Gus Miftah. Ngaji di klub malam, dibully. Ngaji sama londe, dibully. Deddy Corbuzier masuk Islam, dibully. Ceramah di gereja, dibully. Saya itu ceramah di gereja, yang salah satu yang membela saya Abah Tim. Lanjutkan le. Abah idolakan salah satunya adalah Gus Dur. Orang itu yang matanya tidak bisa melihat tapi hatinya terang cuma 2, Gus Dur sama si buta dari gua hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Nah ini orangnya. Pak Dokter, Pak Suyadi, matur nuwun. Mudah-mudahan almarhumah bina dengan derajat husnal khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.